Dan sahabat sonora, pintu masuk bagi warga negara asing ke Indonesia kembali dibuka. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang baru ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli. Nah, kami ingin mengkonfirmasi terkait kebijakan tersebut dengan menanyakan langsung kepada Kepala Subbagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pak Ahmad Nur Saleh. Jadi, ini sudah dibuka kembali pintu masuk bagi warga negara asing ke Indonesia. Sebetulnya apa dasar kebijakan baru tersebut, Pak? Dasar dari kebijakan baru ini sebetulnya kita kan mengikuti dari arahan Satgas Penanganan COVID. Karena kan Direktorat Jenderal Imigrasi tergabung dalam tim dari Satgas Penanganan COVID-19 gitu, bersama dengan instansi-instansi lainnya. Sambil kami juga memantau dinamika perkembangan COVID di luar negeri dan di dalam negeri juga gitu kan. Karena sebelum dari pelarangan ini pun, sebelum dari pemberlakuan Permen 27 yang terakhir itu, Mas, kita juga sudah membuka kan, sudah mengadakan relaksasi seperti itu kan. Dan akhirnya ketika itu ditutup, alhamdulillah kasus berkurang, terus penyebaran juga berkurang. Nah, akhirnya kita buka lagi perlahan melalui aturan dari Permenkumham nomor 34 tahun 2021 tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian dalam masa penanganan penyebaran COVID-19. Baik. Begitu, Mas. Dalam Permenkumham nomor 34 yang baru itu, apa saja, Pak, syarat WNA supaya bisa masuk ke Indonesia? Syarat WNA sesuai dengan Permenkumham 34 yang baru adalah pada dasarnya kita masih memperlakukan pembatasan. Jadi kita nggak melakukan pembukaan secara umum seperti normal dulu, enggak, Mas. Jadi kita tetap melakukan pembatasan, tapi tentunya apa yang sudah menjadi keputusan Satgas ya salah satunya itu kita laksanakan. Kategori yang diizinkan masuk adalah untuk orang asing yang pertama bagi pemegang visa kunjungan, visa dinas dan visa diplomatik yang pertama itu diperbolehkan masuk. Pemegang visa yang masih berlaku, jadi apabila ada orang asing yang sudah mengajukan visa akan diperbolehkan masuk gitu, Mas. Sebelumnya kan enggak nih, di aturan sebelumnya kan border ditutup sepenuhnya gitu kan. Yang ketiga adalah izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik. Jadi menyambung dari visa tadi, visa dinas dan diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik gitu kan. Dan izin tinggal terbatas juga, Mas. Izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Kalau di kita mungkin di masyarakat mengenalnya kitas ya, kitas atau kitab gitu. Yang kelima adalah pemegang kartu APEC, EBTC, kalau kita mengenal itu EBTC, APEC Business Travel Card. Yang keenam, awak alat angkut, jadi kru. Sebenarnya kan kalau pesawat ini kan ada pramugarinya, ada pilotnya, seperti itu udah boleh masuk bersama dengan alat angkutnya, serta pelintas batas tradisional. Jadi di lintas batas kita ini, di pos lintas batas kita mulai melakukan pembukaan secara bertahap, relaksasi juga mereka. Gitu. Jadi ada pelintas batas tradisional ya kita perbolehkan dengan berbagai syarat tentunya. Baik. Tadi disampaikan ada pemegang kitas dan kitab, Pak. Apakah ini termasuk bagi warga negara yang punya pasangan suami atau istri yang warga negara asing, Pak? Betul. Itu juga diperbolehkan ya, Pak ya, pemegang kitas dan kitab untuk pasangan. Karena banyak pertanyaan nih, Pak, yang banyak yang suami istrinya di luar negeri belum bisa pulang karena belum bisa masuk. Tapi sekarang sudah mulai bisa berarti, Pak ya? Sudah boleh, Mas. Ya tentunya kitas dan kitabnya masih berlaku ya. Gitu. Dan untuk yang pemegang kitab juga diperhatikan juga izin masuk kembalinya. Ketika itu sudah habis berlaku ya nggak diurus lagi, diperpanjang lagi, dihidupkan lagi melalui penjaminnya yang berada di Indonesia. Bisa tuh, Mas. Jadi penjaminnya tidak perlu repot-repot untuk melakukan permohonan baru, enggak. Langsung aja ke kantor imigrasi, bilang aja menghidupkan kembali izin tinggal izin masuk kembalinya gitu, mengurus izin masuk kembali gitu. Ini yang menarik juga, Pak Ahmad, ada visa on arrival. Mungkin juga ada sahabat sonora yang baru mendengar istilah visa on arrival. Bisa dijelaskan apa dan apakah juga sudah berlaku? Bagaimana dengan WNA dari kawasan ASEAN yang sudah diberlakukan visa on arrival ini?
Visa on arrival itu pada dasarnya adalah visa kunjungan saat kedatangan gitu. Tapi nama populernya, nama kerennya visa on arrival. Oke. Jadi salah satu visa kunjungan, Mas, salah satu jenis visa kunjungan yang diperoleh pada saat kedatangan. Jadi orang asing tidak perlu untuk mengajukan visa dulu sebelum masuk ke Indonesia. Jadi yang bersangkutan bisa mengajukan visa, bisa membeli visa di bandara atau di pelabuhan gitu, atau di tempat-tempat lain, tempat pemeriksaan imigrasi lain. Tujuannya adalah dalam rangka wisata dan kunjungan keluarga, kunjungan sosial budaya dan keluarga. Jadi untuk saat ini pemegang visa on arrival dan pemegang visa kunjungan saat kedatangan yang saya sebutkan tadi belum diperbolehkan untuk masuk. Oke. Ya, jadi mereka belum diperbolehkan untuk masuk. Ya, sampai dengan aturan baru yang diberlakukan nanti, Mas. Ketika nanti sudah ada aturan baru, bila mereka sudah diperbolehkan masuk, ya akan kami informasikan kepada masyarakat tentunya. Baik. Seperti itu. Oke, Pak Ahmad, mungkin bisa disampaikan juga nih kepada masyarakat di tengah PPKM ini masih terus diperpanjang oleh pemerintah, kemudian juga sudah mulai dibuka lagi rute penerbangan internasional masuk ke Indonesia. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat nih, Pak, dari Direktorat Jenderal Imigrasi? Yang bisa kami sampaikan dari Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya adalah kami sebagai institusi pemerintah, sebagai anggota dari Satgas Penanganan COVID-19 tentunya mendukung penuh semua kebijakan dari Satgas. Yang mana kebijakan tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 gitu. Ketika border ditutup, tentunya ada satu dan berbagai macam pertimbangan. Baik. Tentunya kami sebagai Direktorat Jenderal Imigrasi berkewajiban untuk mengikuti dan menyampaikan kepada masyarakat. Nah, kami minta juga masyarakat agar lebih bersabar, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti ketentuan pemerintah, yang mana ketentuan itu untuk kemaslahatan bersama gitu, Mas Izin.